Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mursito dari kampus D Universitas Pancasakti. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang pelajaran statistik. Berikut saya share tugasnya. Nama Mursito, NIM 87231915011. Ini tugasnya dari Ibu Ayu Nurul Amalia S.com MPD. Ini nomor ini yang dikasih warna ini nilai 30 ditambah nomor absensi. 30 tambah nomor absensi. Data hasil penelitian X dan Y. Untuk X tingkat pendidikan dan Y kesadaran belajar. Yang ditanyakan persamaan regresi Y atas X dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Kita akan mencari pertanyaan yang A dulu ya. Pertama-tama kita akan merumuskan ini X dan Y kita kuadratkan, kemudian X kali Y. Jadi kita pindahkan yang tadi ke rumus Excel. X kuadrat sama dengan X nya kita kuadratkan kali 2 tarik ke bawah, kemudian Y nya sama dengan enter. Lalu kita jumlah saja. Kemudian X kali Y sama dengan ini X dikali Y. Hasilnya. Lanjut kita ke rumus untuk mencari A dan B nya. Ini kita cari A dan B. Oke, kita lanjut penjelasannya. Masuk ke tahapan rumus.
yang tabel ini tadi. Ini saya pindahkan ke sini ya, tadi sama. Saya jelaskan untuk rumusnya, ini Y sama dengan A plus BX. Jadi di sini untuk mencari A dan B, kita mencari jumlah XY dan jumlah X kuadrat serta jumlah Y kuadrat. Jumlah XY sama dengan rumusnya jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N, atau dikali N. N itu jumlah total jumlah penelitiannya. Kalau di sini sama dengan 20. Jadi jumlah XY 14876 ini dikurangi jumlah X dikali jumlah Y 269 dikali 1076 kemudian dikali 20. Di sini ketemunya 14876, ini masih tetap dikurangi 145 12,55. Sama dengan ini dikali mestinya dibagi ya, ini bukan dikali. Nah, 14512,55 ini dibagi, jadi ini ada tangga pembaginya. Ketemu 363,45, jadi 363,45. jadi ini sama dengan ini jumlah XY ini dikurangin yang hasil tadi 363,45. Udah ketemu untuk jumlah XY nya, kemudian kita jumlah X kuadrat, rumusnya sama dengan jumlah X kuadrat dikurangi X nya ini dikuadratkan, jumlah X ini dikuadratkan lalu dibagi N, jadi sama dengan jumlah X kuadrat ini, X kuadrat jumlahnya 3719 dikurangi 269 kuadrat dibagi 20. Jadi ini kita hitung ya. Sekarang X kuadrat sama dengan ini kalikan 2. Nah,
72.361 72 ini kemudian dibagi 20. Ini dibagi 20. Nah, ketemu tadi ini 3618,05. Kemudian dari penjumlahan X kuadrat, jumlah dari X kuadrat ini dikurangkan. Ini dikurangi ini dengan 10,95. Untuk mencari B itu rumusnya jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, hasilnya ini tadi dibagikan, ini sama dengan 363,45 dibagi 100,95 sama dengan 36,3,6000297. Beberapa komanya saja, 3,6003 ini hasil B-nya. Untuk mencari B ada rumus yang lain, ini rumus yang lain. Ini saya tidak bahas karena B-nya sudah ketemu dengan yang rumus ini tadi. Oke. Nah, kita sekarang nyari untuk A-nya. Rumus A sama dengan jumlah Y dikurangin jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikali jumlah XY lalu dibagi N jumlah X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah X kuadrat sama dengan jumlah Y nih, jumlah Y ini ya, jumlah Y 1079 dikalikan jumlah XY terus dikurangin jumlah X, ini 269 jumlah X, kemudian dikalikan dengan jumlah XY 14876 kemudian jumlah N dikali jumlah X kuadrat 20 dikali X kuadrat 3719, ini 3719 dikurangi jumlah dalam kurung jumlah X kuadrat 269 dikuadratkan, maka kita total ini kita total ya rumusnya, jadi sama dengan jumlah Y dikalikan X kuadrat, nah, ketemunya ini 4
4.012.801. Lalu kemudian kita cari jumlah X dikali dengan jumlah XY. Jumlah X dan ini jumlah X dikalikan jumlah XY sama dengan 4.1644 ya. Lalu pembaginya N itu 20 dikali 3719 X kuadrat, baginya sama dengan jumlah X kuadrat X kuadrat 3719 kali 20 dikali 74380, lalu dikurangi dengan X kuadrat sama dengan ini dikalikan 2X kuadrat. X kuadrat itu sama dengan 269 dikali 269 gitu ya. Nah, kemudian ini kita kurangkan 4 juta ini 4 juta 4012801 dikurangin 4001644 yang di bawah pembaginya sama, kita kurangkan. Nah, ketemu ini ya, seribu berapa ini 11.157 dibagi 2019 ketemunya 5,526 bagi sama dengan ya 5,526. Maka ketemulah di sini persamaan regresi Y dan X-nya ini, X dan Y-nya. Y sama dengan A plus BX sama dengan ini 5,526 atas A 5,26, kemudian ditambah yang B-nya 3,6003 X. Nanti tinggal dicari X-nya untuk pengujiannya. Jadi untuk pertanyaan yang A ini sampai di sini Y sama dengan A plus BX adalah 5,526 ditambah 3,6003 X. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk jawab soal yang ke B, lakukan pengujian. Sebelum kita melakukan pengujian, maka kita harus menghitung beberapa jumlah kuadrat
dengan beberapa varian dan beberapa perhitungan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Untuk menghitung jumlah kuadrat, maka kita harus ketahui JKT, JKA, JKB garis miring A, JKS, JKG, dan JKTC. Nilai JKT itu dari jumlah Y kuadrat. Ini dari jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat, kita kasih tanda. Ini jumlah Y kuadrat 59705 jumlah kuadratnya. Oke, untuk mengetahui nilai JKA itu jumlah Y dikuadratkan kemudian dibagi N. N itu jumlah data, jumlah nilai. Maka Y ini total Y, jumlah Y, kemudian dikuadratkan lalu dibagi 20, ketemu 58212,05. Lanjut mencari nilai JKB garis miring A, itu sama dengan B dikali jumlah XY. B itu udah kita cari waktu mencari persamaan regresi antara X dan Y. Ini nilai B nya, maka ini dikalikan jumlah XY, jumlah dari XY ini. Oke, totalnya ini dikalikan dengan ini, ketemu hasilnya 53558,06 ini. Kemudian kita mencari JKS nya. JKS itu rumusnya JKT dikurangin JKA dikurangin JKB garis miring A. Jadi nilai JKT ini dikurangin hasil yang tadi ini, kemudian dikurangin lagi hasil yang ini, sama dengan 52 min 52065,11 hasilnya JKS nya. Lalu lanjut kita mencari JKG, jumlah kuadrat galatnya. Untuk errornya ini ya, sebenarnya rumusnya udah ada, rumusnya ini, tapi saya pakai metode lain dengan metode membuat tabel pembantu. Oke, kita lanjut ke tabel pembantunya untuk penjelasannya di sini. Untuk nilai XY ini ya, kita dari awalnya nilai XY nya ini, kemudian kita turunkan dengan membagi pengelompokan nilai X yang sama dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka kita kelompokkan ini 10, 11, 12, ini yang terkecil sampai ke yang besar. Kita pindahkan. Untuk nilai Y nya ini sama ya, untuk nilai Y nya kita ngikutin untuk nilai X nya, maka kita tambahkan kolom Y kuadrat ini dari 40 kali 40. Nah, ini 40 dikali 40, ketemunya ini sampai ke bawah. Lalu untuk nilai K nya ini, nilai K nya ini kelompok dari Y, dari Y ini 10 ada 1,
Terus untuk kelompok kedua ini ada 3, kelompok 3 ini nilai 11 ada 4, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai untuk nilai jumlah Y, ini jumlah dari Y nya. Sementara pensinya, nah ini jumlah dari Y nya, karena ini nilai Y nya 1 maka sini 40. Kemudian di sini nilai Y nya ada 3 pengelompokannya, maka kita total jadi 146 dan seterusnya. Kemudian di sini ada nilai Y kuadrat, jumlah dari Y kuadrat ini 40, kita kalikan 40, kemudian 146 kali 146, 192 kali 192, jadi hasilnya ini ya dari pangkat 2 tadi. Kemudian ini untuk penjumlahannya ya, penjumlahannya dari total Y kuadrat tadi. Kemudian barulah diketahui JKG nya di sini, jika galatnya, errornya. Maka rumusnya untuk mencari JKG nya ini, kalau kita lihat dari sini ya, ini I30 itu ini dikurangin, sebentar saya pakai pensil. Kita gunakan pensil coba. Oke. Sama dengan nilai ini diketahui dari mana, nilai 0 ini itu nilai itu dari jumlah Y kuadrat ini dikurangi ini dibagi sama dengan ini. Jadi ini dikurangin, ini dibagi sama ini, jumlah ini. Seribu 600 dikurangi 1600 dibagi 1 sama dengan 1600 dibagi 1600 sama dengan 0. Lanjut ke data yang kedua, yang ini sama, dikurangi ini dibagi dengan 3, hasilnya ini. Kemudian kita total sampai ke bawah, maka ketemulah total dari nilai galatnya di sini, min 6,335,83. Oke, lanjut ke materi. Maka ketemulah untuk JKG nya ini min 6335,83. Oke. Lanjut kita mencari JKTC. JKTC rumusnya JKS dikurangin JKG. JKS nya ini di atas tadi udah ketemu, minus 52.065,11 dikurangin dengan galatnya yang baru tadi ketemu ya, dikurangin dengan minus ini ketemu min 45.729,28. Lanjut kita mencari derajat bebas dB dari beberapa sumber varian. Ini untuk yang perhitungan kedua, maka dB T sama dengan N sama dengan 20 dari
total nilai yang ada 20 data penelitian. Untuk tabel DB A sama dengan 1, tabel DB B garis miring A sama juga 1. Lalu untuk DBS nya N dikurangin min 2 dikurangin 2, N dikurangin 2 sama dengan 20 kurangin 2 ketemu 18. Lanjut mencari DB G, N dikurangin K sama dengan 20 dikurangin kelompoknya tadi ada 9, maka di sini hasilnya 11. Untuk mencari DBTC sama dengan K dikurangi 2 sama dengan 9 dikurangin 2 ketemu angka 7. Lanjut kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJK. Untuk nilainya ada kita mencari RJK A, RJK BA, RJKS, lalu RJKG dan RJKTC. Untuk RJKA dibagi DBA, maka yang tadi RJKA ini tadi RJKA ini kita nilai RJKA ya, ini pensilnya nggak bisa di bawahin. RJKA ini nilai RJKA 58.212,05 dibagi 1, ini DBA nya ini ya, dibagi ini sama dengan hasilnya sama nilainya. Untuk RJKB nya sama, RJKB dibagi DB dalam kurung B garis miring A ya, ini nilai ini dibagi sama dengan bagi tabelnya 1 ketemu nilai hasil itu sendiri. Lalu mencari RJKS nya itu rumusnya JKS dibagi DBS. RJKS ini minus 50.2065,11 ini dibagi S sisanya 18, maka dibagi 18 ketemulah minus 2892,51. Lanjut mencari RJKG. JKG dibagi dengan galat, jadi RJKG ini JKG min 6335,83 dibagi galat dibagi 11 ketemunya minus 575,99. Kemudian mencari RJKTC, sama ini RJKTC dibagi DBTC. Di sini RJKTC nya lalu dibagi TC nya ini 7. Oke, ketemu min 6.532,75. Lalu kita menentukan F hitung berkaitan dengan linearitas dan signifikasi regresi. Lalu uji linearitas regresi Y atas X. HO Y sama dengan A plus BX regresi linear ini ya, sama dengan A1. Jika Y tidak sama dengan A, maka BX regresi tak linear.
Ini pernyataannya seperti ini. Maka diketahuinya untuk F hit TC sama dengan, untuk menghitung F hit TC ini, RJKTC dibagi RJKG. Jadi RJKTC ini ya, RJKTC ini dibagi sama G11. Mau dibagi dengan RJKG ya, yang ini hasilnya min 575,99. Nah, ketemulah ini 11,34. Kemudian kita membandingkan dengan F-tab untuk A, tabel F-tab ya, tabel F dengan log 0,05 dB dan TC-nya ini 7, sedang galatnya 11, maka diperoleh data F-tab 0,05 7 perbandingan dengan 11. Maka kita lihat dari tabel 7 dan pertemuan dengan 11 ini, data 7 dan 11 di F tabel itu 3,01, sehingga F-tab nya itu lebih kecil. F-tab hal ini berarti HO diterima dengan demikian persamaan regresi Y atas X berbentuk garis linier. Uji signifikan regresi Y atas X. Jika HO B sama dengan 0, regresi tak berarti. Bila H 1 B tidak sama dengan 0, regresinya berarti. Maka kita bikin perhitungan lagi. F hit B garis miring A sama dengan RJK dalam kurung BA dibagi RJKS. RJK BA yang ini tadi hasil dari BA ini dibagi dengan S. Hasilnya min 18,516. Bandingan dengan F-tab untuk tabel 0,05 dB1 S nya 18, maka diperoleh F tabelnya 0,05 itu 1 dan 18, ada di baris 1 dan 18. Itu ketemu kalau kita lihat di tabel 4,41. Saya coba kasih contoh untuk tabelnya ya. Nah, sebentar saya bukakan tabelnya. Untuk dua tabel tadi ya, ini saya kasih lihat lagi tabelnya. Ya, ini tabelnya tadi. Jadi ada dua data yang harus kita lihat dari tabel yang ini ya, 7 dan 11, baris 7 dan 11, maka ketemu ini. Baris 7 dan 11, ambil garis lurus, kemudian 301.
ya. Lalu yang satunya lagi, yang ini 4,41 ini diperoleh dari 1 dan 18 di baris 1 dan 18 ya. Inilah nilainya untuk F tabelnya ya, begitu untuk cara mencarinya. Oke, kita lanjut ke materi. Maka dapat disimpulkan atau F-hit lebih besar F-tab. Hal ini berarti HO ditolak pada taraf signifikasi tabel A 0,05. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari uji linearitas dan signifikasi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap Y dan bersifat linier. Lanjut, kita sekarang membuat tabel ANOVA. Untuk membuat tabel ANOVA ini ada sumber varian, DB, JK, RJK, F hitung, F tabel. Nah, ini nilai-nilai tadi kita hanya tinggal memasukkan saja. DB-nya N-nya ini 20, regresi A tadi 1, regresi B 1, untuk S-nya 18, untuk TC-nya 7, untuk G-nya 11. Ini G11 tadi yang ini ya, G11 ini DB, kolom untuk yang kolom DB-nya ini. Kemudian kolom untuk JK-nya kita ambil dari data JK. Yang data yang ini. Kemudian untuk yang RJK-nya kita ambil dari RJK yang ini. Untuk F-tab yang tadi kita lihat, hitung tadi juga yang udah kita hitung, ini F hitungnya, hitung TC sama F hitung AB, udah tinggal memasukkan saja kalau ini ya. Oke, lanjut di sini tadi keterangannya ini untuk regresi sigma F ini ya, ini terhadap tabelnya. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperolehlah F-tab itu min 18,516 itu lebih kecil ya, lebih kecil F-tab 4,67. Dan F-hit TC nya itu 11,34 lebih besar daripada F-tab 3,01. Dengan demikian tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran belajar dan pengaruhnya bersifat linier. Menghitung persamaan regresi, menghitung galat baku taksiran dulu ya. SE itu sama dengan RJKS min 28. Kemudian yang kedua menghitung penduga untuk A dan B. S
A kuadrat sama dengan jumlah X kuadrat dibagi N dikalikan dengan jumlah X kuadrat dalam kurung dikali SE2 SE kuadrat. Ketemulah hasil min 72,99. Lanjut, kita membuat hipotesis penelitiannya adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar bila HO lebih kecil atau sama dengan 0, bila H1 lebih besar daripada 0. Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi Y sama dengan A plus B. Ini kita masukkan lagi untuk hasil regresinya yang di awal, kemudian kita hitung, lalu di sini kita masukkan ke tabel T ya, tabel T sama kayak F tabel tapi beda tabelnya, tabel T tabelnya. Ketemu 1,73. Lanjut, koefisien korelasi, oh ya sebentar, ini untuk hasilnya ya, yang tadi F tab atau HO ditolak berarti konstanta persamaan regresi signifikan. Dengan demikian tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran belajar. Ini pengujiannya, uji signifikan koefisien korelasi X dan Y. RXY sama dengan jumlah XY dibagi kuadrat jumlah X kuadrat 2 dikali jumlah Y kuadrat, ini akar pangkat ya, sama dengan 363,47 dibagi akar pangkat 100,95 dikali 1492,95, ini ketemunya 0,936. Jadi koefisien korelasi antara X dan Y sebesar 0,96, sangat besar ya terhadap korelasinya. Uji koefisien korelasi X dan Y, ini sama tadi. Lalu menghitung koefisien determinasi R2XY kali 100% sama dengan 0,936 ini. Oke, dilanjut ya, sama dengan 87,6%. Lanjut untuk soal yang kedua, ini sebuah toko kue mencatat rata-rata penjualan kue ulang tahun setiap 5 hari 5 buah, maka tentukan A, berapa probabilitas penjualan paling banyak 2 kue ulang tahun. Yang kedua, B, bila persediaan stok kue ulang tahun sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 kue ulang tahun. Maka diketahui hasilnya untuk penyelesaiannya ya, ini lambda sama dengan 5 diketahui ya datanya. Ini datanya. Untuk menjawab A itu paling banyak 2 kue ulang tahun dengan rumus ini, maka hasilnya 0,125.
Yang kedua, yang B, permintaan lebih dari 3 kue ulang tahun, itu hasilnya 0,735. Oke, demikian semuanya. Terima kasih. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat diterima dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.